Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gali Praistia, guru produktif Teknik Audio Video SMK Negeri 1 Tamanan. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan diseminasi saya terkait dengan tugas yang sudah disertakan di program Gobuk Jatim gelombang 4. Langsung saja ke materinya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu sudah mau untuk mengikuti diseminasi saya kali ini. Langsung kita mulai materinya. Nah, langsung saja ke materinya Bapak Ibu. Di sini saya akan menjelaskan materinya tentang skematik diagram elektronik. Jadi kita langsung mulai saja, mulai dari definisinya dulu. Apa sih skematik diagram elektronik? Secara definisi, skematik diagram elektronik adalah bahasa atau alat komunikasi mengenai informasi hubungan kelistrikan dalam suatu rangkaian. Jadi kalau teknisi elektro mau berkomunikasi itu menggunakan yang namanya skema diagram elektronik. Sebentar, ada yang masuk, saya confirm dulu. Ya, saya ulang bahwa skema diagram elektronik adalah bahasa alat komunikasi digunakan untuk informasi. Jadi kalau teknisi elektro itu berkomunikasi menggunakan skema diagram elektronik di sini. Kemudian skema diagram elektronik tidak mengindikasikan posisi dan ukuran komponen. Jadi misalkan di sini ada skema diagram elektroniknya tidak menghubungkan posisi dan ukuran komponen. Misalkan di sini gambarnya seperti ini simbol komponennya, tapi di realitanya tidak seperti ini. Kemudian posisinya juga tidak pas seperti ini. Posisinya tidak pas berhubungan seperti ini. Kemudian poin selanjutnya adalah skema diagram elektronik tidak memperlihatkan titik sebenarnya pada penyambungan. Jadi misalkan di sini Bapak Ibu bisa lihat di sini ada titik-titik yang warnanya hitam seperti ini. Ini adalah titik penyambungan komponen-komponen elektronikanya. Jadi titik penyambungan ini tidak berhubungan langsung terhadap hubungan aslinya. Kemudian selanjutnya adalah skema diagram elektronik juga diperlukan gambar atau simbol yang telah disepakati secara umum. Jadi yang sudah saya tampilkan di sini ini adalah gambar atau simbol yang sudah disepakati secara umum oleh dunia internasional. Jadi kita tidak boleh menggunakan simbol yang lain, kita menggunakan simbol-simbol yang sudah ada di sini. Di sini sudah saya tandai, misalkan simbol yang ini saya lingkari namanya trafo, simbol yang ini namanya LED, simbol yang ini namanya diode, kemudian relay, kemudian resistor dan baterai. Jadi simbol-simbol ini disepakati secara umum dan sudah digunakan oleh dunia elektronika. Kemudian langsung saja kita bahas. Yang pertama, misalkan di sini saya mau membahas trafo. Nah, trafo itu simbolnya nggak hanya seperti itu saja. Trafo simbolnya ada yang seperti ini adalah trafo CT, bisa dilihat di sini ada tulisannya CT. Kemudian jenis trafo berdasarkan tegangan itu ada dua, yaitu trafo step up dan trafo step down. Ya, perlu diketahui bahwa komponen trafo ini banyak berhubungan tentang besaran tegangan dan satuannya volt. Kemudian setelah trafo
Saya mau menjelaskan lagi, misalkan ini resistor. Resistor itu berhubungan dengan besaran arus dan tegangan. Besaran arus satuannya ampere, besarannya tegangan satuannya volt. Simbolnya seperti ini, bisa dilihat Bapak Ibu. Kalau kita pakai simbol yang seperti ini, ini simbol Amerika. Tapi kalau kita pakai simbol seperti ini, simbol Eropa. Kemudian jenis-jenis resistor itu banyak Bapak Ibu. Misalkan yang pertama itu adalah potensiometer. Kalau Bapak Ibu tahu dari tombol volume yang kita biasa tahu, itu kalau dibuka tutupnya seperti ini, maka yang Bapak Ibu temukan nanti akan keluar komponen yang seperti ini. Ini namanya komponennya adalah potensiometer. Di sini punya 3 kaki. Proses pemasangannya seperti ini. Ini juga salah satu jenis resistor. Potensiometer simbolnya ada 2 seperti ini, seperti biasa, yang satu Eropa, satunya Amerika. Kemudian saya lanjutkan kembali, ada yang jenisnya namanya termistor. Termistor ini sering Bapak Ibu lihat kalau misalkan Bapak Ibu sering menggunakan termometer digital. Ya, termometer digital. Jadi prinsipnya kalau dia memiliki suhu, ya, mendeteksi suhu yang lebih tinggi atau lebih rendah, maka resistansi atau daya resistornya akan berubah juga nilai resistannya. Kemudian selanjutnya adalah light dependent resistor atau LDR. Light dependent resistor LDR ini mungkin sering Bapak Ibu temui di model lampu otomatis. Kalau Bapak Ibu punya mungkin di ruang tamu biasanya dipasang, atau enggak lampu teras. Jadi lampu otomatis ini biasanya akan otomatis menyala saat malam hari dan otomatis padam waktu sudah pagi atau sampai siang hari. Konsepnya, pemasangannya sebetulnya seperti ini Bapak Ibu dari lampu otomatis. Jadi di ujung lampunya itu keluar 3 komponen seperti ini. Tapi komponen intinya itu seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini yang dinamakan LDR, salah satu jenis resistor. Kemudian Bapak Ibu, ada lagi komponen yang saya mau jelaskan di sini adalah kapasitor. Nah, kapasitor ini Bapak Ibu itu berhubungan dengan besaran kapasitansi, selalu memakai satuannya farad. Ada beberapa jenis. Pertama kapasitor tetap nonpolar, kemudian kapasitor variabel, kemudian kapasitor tetap bipolar. Kapasitor tetap itu pun dibagi lagi Bapak Ibu. Kapasitor tetap dibagi lagi menjadi berdasarkan bahan penyusunnya. Misalkan kapasitor keramik, polyester, kertas, mika, kemudian yang lain-lain kembali. Itu untuk kapasitor nilai tetap. Untuk kapasitor variabel itu menggunakan 2 komponen ini, varco atau variabel kondensator, komponennya seperti ini, simbolnya seperti ini. Kemudian trimmer, komponennya lebih kecil dari varco dengan simbol yang berbeda juga. Ini untuk kapasitor variabel. Kemudian yang ketiga adalah kapasitor tetap bipolar. Ini yang kita sebut biasanya namanya adalah ELCO atau kapasitor elektrolit. Simbolnya seperti ini karena dia mempunyai bipolar, artinya dia punya kutub positif dan juga kutub negatif. Itu harus diperhatikan karena ada perbedaannya. Ya. Jadi demikian Bapak Ibu pembahasan singkat saya mengenai skematik diagram elektronik. Saya tadi sudah menjelaskan komponennya trafo, kemudian yang saya jelaskan lagi resistor, kemudian yang saya jelaskan lagi adalah kapasitor. Kalau Bapak Ibu ingin belajar lebih lanjut, silahkan ikuti channel saya di YouTube, namanya Voice of Education and Engineering. Sekarang saya promosi. Mungkin Bapak Ibu kalau misalkan ada request materi atau ada yang mau dibahas lagi selain dunia elektro juga bisa kirim di kolom komentar di YouTube saya, dan juga bisa mengikuti, ya. Jangan lupa di subscribe dan di like channel YouTube saya untuk saya bisa membuat video-video yang lain. Demikian presentasi dari saya Bapak Ibu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu di disseminasi saya kali ini.
Saya tutup, saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.